Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan, kembali lagi bersama saya Ryan Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Selamat sore. Seperti biasa kita akan membawakan sejumlah berita yang menjadi topik utama pada hari ini. Kita akan langsung saja ke berita yang pertama. Ya, berita pertama ini dari seorang perempuan bernama Bastiana Ginting Bastiana yang merasa menjadi korban malapraktik dari salah satu rumah sakit swasta ya. di Medan. Ini terkait dengan operasi miom yang miom itu di perut ya, di rahim ya. Nah, gara-gara operasi itu kata dia kehilangan indung telur yang akhirnya membuat dia harus mengalami menopause dini. Jadi tidak menstruasi lagi, tidak bisa mengandung dan tidak bisa mengandung lagi, tidak bisa mens, dan dia mengalami itu di usia 38. Jadi semestinya 38 itu memang masih bisa. Iya, tapi melihat kesuburan lah. Iya, agak memang apa namanya ya? Tidak terlalu dianjurkan sebenarnya oleh dokter kandungan kalau untuk mengandung lagi, tapi masih bisa. Nah, cuma gara-gara operasi ini dia katanya dia tidak bisa mengandung dan tidak bisa menstruasi lagi. Atas hal ini dia menuntut pihak rumah sakit melapor ke Polda ya. Ini kasusnya sudah lama katanya. Sudah lama. Dari 2020 sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Mungkin apa istilahnya tidak ada titik temu. Iya, mediasinya ini tidak berjalan dengan sesuai harapan lah ya. Tidak. Seperti kasus di RSUD Amri Tambunan kan mungkin sudah selesai ya, makanya tenang gitu adem ayem ya. Iya. Tapi kita dari Pak kawan kita nggak ada ini belum. Kayaknya udah cair juga. Ini ada videonya nih, Bang. Ada videonya, kita lihat. Hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 hasilnya tidak memenuhi dengan dakwasan saya bahwa mediasi hari ini tidak ada keputusan yang jelas karena kemarin pada tanggal 12 kemarin September di situ dilakukan gelar perkara saya. Di situ semua para penyidik dan wasidik Propam Sumatera Utara sudah semua menerangkan bahwa akan nantinya mediasi akan dilakukan, yang hari ini adalah keputusan keadilan saya, memberitahu hasilnya. Tapi mediasi hari ini tidak ada hasil yang ada sesuai dengan kesepakatan, tapi malah seperti digelar perkara membahas masalah saya pada saat bagaimana kejadian pada kejadian saya terjadinya operasi miom dan bahkan pengangkatan indung telur, dan tidak ada hasil apapun yang disepakati. Dan hasil itu tidak ada di mediasi hari ini. Akan yang membuat saya kecewa dengan Polda Sumut. Oke, jadi sudah dijelaskan tadi oleh pihak Polda Sumut bahwasanya ada tindakan selanjutnya atau gimana? Tindakan selanjutnya kata mereka bahwa 1 minggu ini akan dilakukan, nanti tentunya mereka memberikan hasil pemberitahuan apakah ini masih dilanjutkan atau akan dihentikan penyidikan saya. Ya. Mana tempat ibu sebelumnya? Rumah sakit Merdeka Medan. Penjelasan dari pihak mereka apa setelah ibu mendapat informasi bahwa 2 indung telur ibu sudah tidak ada lagi? Setelah pada waktu itu saya sudah mendapatkan keterangan dari pihak rumah sakit bahwa 2 indung telur saya sudah tidak ada lagi. Pihak rumah sakit tidak ada itikat baik, malah mereka mengatakan mereka sudah melakukan prosedur yang ada, padahal prosedur yang mereka lakukan adalah prosedur yang sudah melawan istilahnya kesalahan kode etik kedokteran yang salah dilakukan gitu. Karena tidak seharusnya dilakukan, karena tugas dokter itu hanyalah melakukan pembersihan miom, bukan pengangkatan 2 indung telur. Oh, berarti awalnya ibu menjalani perawatan dan operasi di Murni Teguh. Ya. Penyakit
mioma. Mioma. Ya. Kemudian dokter memutuskan operasi atau seperti apa gitu? Pengangkatan aja. Pada Kesepakatannya? Kesepakatannya dalam surat rumah sakit Umum Tugu Medan di situ ada dijelaskan bahwa di situ adalah pembersihan mioma. Tidak ada di situ disebut pengangkatan miom. Yang penting pada itu di surat rumah sakit Umum Tugu Medan sudah dijelaskan di situ hanya operasi pengangkatan miom. Operasi. Saja. Nah itu tadi keterangan dari Bu Bastiana ya, bahwasannya dia setelah jalannya operasi kemudian kehilangan indung telurnya begitu ya. Gara-gara miom katanya. Iya. Miom itu Tapi benjolan kalau menurut di rahim. pihak rumah sakit tadi sudah ini gitu, mereka sebelum melakukan operasi sudah memberitahu bahwasannya nanti ini bakal begini kata. Itu versi pihak rumah sakit gitu. Oh, sudah dikasih tahu bahwasanya ini nanti dampaknya nanti itu ini seperti ini bisa, gitu kata rumah iya, sakit. bisa menopause ya. Iya. Apakah benar atau tidak? Ya makanya kita nunggu polisi kan. Iya, enggak tadi reporter kita katanya sudah wawancara dengan pihak rumah sakit, ada pernyataan dari pihak rumah sakit. Barangkali kita langsung ke Bung Freddy Budiman. Bukan. Ya. Selamat sore, Selamat Bung sore. Freddy. Sepertinya sedang olahraga ini. Iya. Bukan. Selamat sore Bang Agus dan Bang Iya, Ara. itu di belakang kayaknya gor bulu tangkis itu di apa? Di jalan pancing. Kayaknya Freddy pun nggak tahu bahwa yang di belakangnya gor bulu tangkis. Atau sekalian apa? Jaga papan bunga. Lumayan juga kali goceng kan. Ya, silakan Bung Freddy. Ini menyangkut kasus dugaan malapraktik ini seperti apa ceritanya? Iya, jadi begini Bang, sekitar bulan September tahun 2020 ini, Bastiana itu mengalami sakit, yaitu penyakit mioma, di mana itu kalau kita lihat di berbagai media gitu, catatan itu merupakan benjolan yang ada di rahim perempuan, begitu. Nah, kemudian dia menjalani perawatan sampai akhirnya pihak dari rumah sakit itu mengarahkan untuk operasi. Nah, kemudian itu dioperasilah penyakit miom itu tadi. Miom itu merupakan benjolan. Nah, kemudian si ibu ini kemudian ada sekitar sebulan setelah operasi itu heran kenapa tidak lagi menstruasi. Begitu. Sampai akhirnya dia pergi ke dokter lain dan ada sekitar 3 dokter didatanginya dan mereka mengatakan bahwa kedua indung telur yang ada di kanan kiri beliau itu sudah tidak ada. Nah, disitulah dari situlah dia mulai mencurigai bahwa ada dugaan malpraktik yang dilakukan rumah sakit tempat dia operasi sebelumnya. Itu lalu kemudian dia datang ke rumah sakit tersebut ke Murni Teguh dan mempertanyakan kenapa itu bisa tidak ada lagi gitu. Nah, tapi di situ dia mendapat jawaban yang kurang puas sampai akhirnya dia itu melapor ke Polda Sumut dan sampai saat ini kasusnya juga masih bergulir. Terakhir tadi siang tadi ibu ini dimediasi dengan pihak rumah sakit, namun mediasi tidak menemukan titik terang begitu sampai dengan hari ini. Jadi kasus ini juga sudah berjalan sekitar 2 tahun begitu Bang. Dalam mediasi ini apa yang mau dituntut oleh ibu ini? Kalau mengembalikan sel telurnya lagi ke dalam kan kayaknya nggak mungkin kan? Ya. Jadi apa kira-kira yang dituntut oleh beliau? Ganti rugi kah atau bagaimana? Nah, ibu ini tidak menjelaskan mediasi itu keinginan dia seperti apa, tapi dia cuma bilang bahwa mediasi itu tidak menguntungkan dirinya lah, gitu Bang. Jadi makanya dia masih menunggu 1 minggu lagi, gitu. Makanya dia minta polisi supaya cepatlah kalau bisa memproses dan bisa mempercepat proses mediasi lagi dengan pihak rumah sakit. Ya. Dari pihak rumah sakit sendiri apa keterangannya, Fred? Ada apa keterangan? Tadi informasi kita dapat bahwa sebelum operasi ini dilakukan sudah diberitahu gitu ya, bahwa ini kira-kira salah satu dampaknya adalah mengalami menopause ya. Iya, jadi memang tadi pihak rumah sakit mengatakan memang sebelum dioperasi itu juga sudah dilakukan edukasi lah gitu. Karena kan sebelum operasi itu kan ada beberapa pemeriksaan sebelumnya. Nah, di situ sudah dijelaskan kata pihak rumah sakit bahwa ini bisa diobati atau dioperasi, tapi
ada resiko lain begitu, yakni menopause dini atau tidak menstruasi lagi. Nah, kemudian ibu itu juga mengatakan bahwa dia sempat mendatangi dan kata si dokter itu bisa nanti menstruasi tapi membutuhkan waktu lama gitu. Jadi memang kalau berdasarkan keterangan rumah sakit, mereka juga sudah melakukan investigasi dan sudah melaporkanlah kejadian ini. Mereka juga sudah diperiksa polisi dan Ikatan Dokter Indonesia bahwa hasilnya tidak ada malpraktik yang ada di situ. Gitu Bang, karena memang kalau dikatakan malpraktik itu masih jauh lah gitu, karena mereka menyebut sudah sesuai dengan prosedur gitu. Sesuai prosedur ya, aku agak Memang kalau medis trauma ini kalau agak mendengar kata sesuai prosedur ini. iya. Ya tentu hasil investigasinya ya harus tidak terbukti kan gitu. Iya. Kalau terbukti bahaya dokternya Iya, gitu. karena yang melakukan investigasi mereka sendiri. Iya. Gitu. Ya terlepas dari itu barangkali nanti bisa kita usahakan untuk bertanya kepada Polda Sumut seperti apa nanti mungkin proses mediasinya. Fred. Apa win-win solution yang ditawarkan gitu. Terutama apa yang diminta oleh ibu ini ya, karena kata dia setelah berkali-kali melakukan mediasi tidak ada titik temu. Titik temunya itu apa? Apakah Kan itu. Berapanya kurang? Apanya yang kurang? Kan itu. Gitu, Apakah ini persoalan ganti rugi atau bagaimana? Atau aku nggak mau ganti rugi, yang penting aku bisa mens lagi. Misalnya ya kan? Atau kalau aku nggak bisa, ini kalian harus masuk penjara misalnya. Nah itu mungkin harus diperjelas. Ya Bang, jadi kalau kata polisi memang saat operasi itu memang posisi ibu ini itu sedang tidak sadar dan surat itu yang ditandatangani oleh keluarga dari ibu ini. Jadi berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit kepada polisi bahwa sebenarnya kenapa itu dilakukan pengangkatan indung telur itu karena memang ada penyakit yang disebut kalau tidak salah tadi ususnya itu lengket ke rahim sehingga dilakukan pengangkatan itu. Nah, pada saat itu sudah dijelaskan kepada keluarga dan keluarga menyetujuinya gitu Bang. Baik. Baik Fred, barangkali nanti di follow up lebih lanjut mengenai perjalanan kasusnya. Mungkin itu saja Fred, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Halo, terima kasih Bang. Ya. Itu laporan dari Freddy tadi ya. Jadi ternyata ususnya lengket dengan rahim. Iya bahaya juga ya. Bahaya. Itu kok bisa lengket, maksudnya apa ada salah makan atau gimana kan? Kita nggak tahu. Iya, bahaya ya. Bahaya. Bahkan kalau sebenarnya soal miom ini bukan hanya indung telurnya. Miom ini semacam bulu-bulu halus ya miom. Itu miang. Oh itu miang. Bambu. Miom ya. Iya. Ini memang mama sama bapak-bapak yang tahu ini. Kalau anak muda belum tahu. Miom. Ya kan, miom itu dia ada pembengkakan gitu di dalam ini dan biasanya memang harus dioperasi. Diangkat lah ya. Harus dioperasi. Dalam kondisi yang parah miomnya itu bahkan rahimnya yang bisa diangkat. Ya, jadi ya kalau persoalan seperti ini memang harus betul-betul dikomunikasikan antara dua belah pihak sebelum itu dilaksanakan kan. Jadi keluarga juga harus setuju misalnya kalau memang pihak rumah sakit tadi sudah mengatakan sejak awal entah ini pengakuan mereka atau tidak kan. Makanya kan sudah prosedurnya sudah jalan gitu. Aku juga termasuk kemarin itu kan ada juga masalah sama istriku kan. Jadi sebelum itu dilaksanakan operasinya ya sudah teken bahwa kalau misalnya terjadi kemungkinan terburuk ini ada dampaknya iya gitu kemungkinan terburuknya ya ini selalu kemungkinan terburuknya adalah tidak bisa lagi mengandung. Ya harus teken setuju atau tidak gitu kan. Oke, mungkin itu berita yang pertama. Ya, berita kedua kita ke masih di Medan dan ini ini tragis ya. Ini cukup tragis sangat sekali. tragis. Saya mengucapkan bela sungkawa juga kepada pihak keluarga korban ya. Korban ini ada 2 orang kakak beradik yang meninggal dunia karena ditabrak
atau mungkin menabrak. Mungkin Tapi yang pasti kecelakaan di jalan raya. Ya, jadi penyebabnya itu apa kira-kira, tapi Bang? penyebabnya adalah mereka kena jambret. Mereka adalah korban jambret. Ketika dijambret mereka berteriak, mengejar. Tolong, Tolong, jambret sambil ngejar. Mungkin karena tidak fokus, panik, begitu ya. emosi, akhirnya tidak fokus dan mereka menabrak, berpapasan dengan sama mobil yang dari Ambon Demak ya. Ambon Demak kayaknya dari yang datang dari Iya, arah berlawanan. berlawanan, Raga Kambing, akhirnya Meninggal. meninggal dunia. Satu orang meninggal dunia di lokasi, satu lagi Kemudian di rumah adiknya. sakit. Ini kakak beradik nih, mahasiswa dua-dua di Kakaknya yang mahasiswa. kakaknya yang Iya, mahasiswa, mahasiswi. mahasiswi di UMSU, Iya. dan adiknya SM meninggal di rumah sakit dalam perawatan. Jadi dua-duanya meninggal dunia. Ini kejadian di jalan Di Marelan, Jalan Kapten Rahmat Rahmat Budin. Marelan ya. Iya, dekat rumah teman kita sebenarnya, Hmm. Dek Jihan. Iya. Mm-mm. Jadi kalau menurut penuturan Dek Jihan itu karena mereka ini mengejar, mobil ini keluar begitu sehingga setelah menabrak sepeda motornya itu masuk ke bawah gitu, Bang, dan ya cukup tragis lah sebenarnya peristiwanya gitu. Makanya yang meninggal di lokasi gitu. Masuk ke dalam ini. Ini ada videonya enggak ya? Ada videonya dari kawan kita Fian tadi yang sedang berada di rumah duka. Ini yang mas. Ya, Itu tadi suasana rumah duka. rumah duka ya, memang tidak banyak yang bisa kita dapat karena keluarga juga lagi berkabung. Dan tadi sempat di awal kita tampilkan rekaman foto-foto yang di capture dari CCTV ya. Jadi yang menunjukkan suasana lokasi terakhir, TKP. lokasi terakhir dan juga pelakunya. Bukan pelaku sebenarnya, bukan pelaku. Orang yang terlibat dalam insiden itu. Sama korban sebenarnya. Jadi ditabrak dan kayaknya nggak ini ya, tidak bisa dipersalahkan juga kalau menurutku ya. Karena dalam situasi yang memang dadakan, serba dadakan. Dia hanya mengemudi seperti biasa, kemudian karena dua korban ini mengejar dalam suasana penjamret, panik mengejar penjamret kurang ajar ini, akhirnya nabrak. Mungkin kita langsung ke Pian masih teman di kita. TKP rumah duka. Halo Bang. Ya, selamat sore Bung Pian. Selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Ya, ini gimana ini kejadiannya? Saya dengar ini Sabtu kemarin begitu kira-kira ya? Ya, silakan. Bang Arai. Ya, baik Bang Arai dan juga Bang Agus. Ya, peristiwa kecelakaan ini memang terjadi pada Sabtu kemarin, tepatnya itu di malam Minggu, di mana si korban ini baru saja pulang kuliah, menurut keterangan dari ibu korban. Ketika itu biasanya dia ini sering membawa makanan untuk adiknya ketika pulang ke rumah. Namun saat itu dia tidak ada membawa makanan dan adiknya ini meminta diberikan makanan begitu, sehingga dia bersama adik laki-lakinya ini keluar rumah untuk mencari makanan begitu. Namun tak lama setelah keluar itu ibunya sekitar jam 11 malam mendapatkan kabar bahwasanya anaknya ini terlibat kecelakaan begitu. Menurut informasi dari keluarga, si korban ini kehilangan sebuah tas yang berisikan dokumen-dokumen
kuliah dan juga handphone juga hilang. Namun waktu di saat itu si korban ini masih memegang rantai tasnya itu bang, yang dirampas oleh si jamret ini. Makanya kuat dugaan si korban ini memang betul di jamret begitu, karena ada barang bukti yang dipegang oleh keluarga korban itu rantai tas begitu. Tadi juga sudah kita tanyai kepada Kasat Kanit Lantas Polsek Labuhan, dia belum bisa memastikan apakah memang si korban ini awalnya dirampok. Namun menurut keterangan saksi mata di lokasi yang didapati oleh polisi, si korban ini sempat berteriak begitu, ada jamret begitu. Namun ikut juga mengejar sehingga dia menabrak sebuah mobil begitu, yang kebetulan itu pengemudi mobil itu memakai celana loreng mirip marinir begitu bang. Pada saat kejadian, menurut keterangan dari keluarga, saat itu si pengemudi mobil ini pun sempat berdebat begitu dengan warga karena tidak ingin membawa si korban ini ke rumah sakit. Waduh. Perdebatan itu juga katanya berlangsung lama, dan si sopir ini sempat mengakui bahwasannya aku seorang tentara begitu. Jadi jangan macam-macam lah begitu bang. Menurut dari keluarga itu. Lalu setelah perdebatan panjang dan warga pun mendesak agar si sopir ini membawa kedua korban ke rumah sakit, akhirnya si sopir ini pun membawa si korban ini bang ke rumah sakit. Sementara di lokasi adik laki-laki dari mahasiswi UMSU ini sudah meninggal dunia. Oh, berarti yang meninggal dunia di TKP yang adik yang laki-laki ya, Pian? Adik laki-laki bang, karena dia sangat parah bang. Yang di belakang ya. Bang. Berapa tahun usianya, Pian? Yang adik laki-lakinya? Usianya sekitar 11 tahun bang. Masih SD bang. Makanya minta dibelikan makanan ya sama kakaknya. Iya bang. Nah, si mahasiswi UMSU ini bang, yang berinisial SM ini meninggal ketika dimasuki ke ruang ICU dan ketika dipasang-pasang oksigen itu bang. Itu dia sudah meninggal dunia bang, menurut keterangan dari keluarga bang. Artinya kalau cepat, Pian, ini tanpa bermaksud mendahului Tuhan ya. Artinya kalau cepat ditangani, kemungkinan besar itu bisa selamat ya. Ya, kemungkinan lah bang, masih bisa selamat karena menurut pengakuan keluarga bang, saat di lokasi itu bang, yang sopir ini tempat tidak mau bang bertanggung jawab begitu, tidak mau dia membawa kedua korban ini ke rumah sakit, dan perdebatan itu berlangsung lama bang, untuk keterangannya bang. Gitu, bang. Harusnya kalau cepat bisa aja ya, padahal dia kan dalam posisi yang sebenarnya tidak terlalu, ya karena kan dia ditabrak ya. Sejauh ini dari kepolisian bagaimana, Pian? Apakah sudah ada keterangan? Apakah berani? Ya. Apakah berani? Tadi sempat kita tanyai bang terkait si sopir ini bang, mereka belum mengetahui identitasnya bang katanya. Namun keluarga sempat mengambil rekaman CCTV di rumah sakit bang. Memang terlihat jelas bang, sopir itu memakai baju seragam olahraga dan juga memakai celana loreng yang mirip marinir bang. Gitu, bang. Aduh. Apa keluarga sudah melaporkan ke polisi, Pian? Ya, untuk terkait itu sepertinya sudah melapor ya bang. Tadi lupa kita tanyai juga apakah sudah melapor atau belum. Tapi harapan dari pihak keluarga ini bang, si sopir ini agar segera bertanggung jawab bang atas perbuatannya ini, karena kan anaknya itu meninggal dunia bang, keduanya bang. Gitu, bang. Baik, Pian, barangkali nanti bisa ditanya tidak hanya menyangkut kecelakaannya, tapi juga bagaimana dengan pelaku perampokannya itu. Mungkin itu juga harus menjadi atensi. Karena dialah penyebabnya selama ini kan. Ya, itu saja Pian. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Pian. Selamat sore Bang Arai dan juga Bang Andi. Ya. Nah, itu laporan dari Pian ya Bang. Jadi ada dua kasus sebenarnya. Pertama perampokannya dan kedua soal tabrakannya laka lantasnya.
Nah, ini memang jadi dilema juga ya di satu sisi, karena kalau sudah berhubungan dengan satuan samping, polisi kadang suka bukan mau menuduh, tapi kadang agak sungkan memanggil gitu kan. Ya kalau misalnya dipanggil dia begitu kan susah gitu maksudnya. Kalau dia sudah ada apa gitu kan, ya nggak jadi bang, nggak mau apa bang. Nah, ini yang susah. Cuma mau silaturahmi. Iya, ini yang susah sebenarnya. Iya. Tapi Padahal kita- sebenarnya kalau itu tadi dari keterangan Pian ya, kalau seandainya cepat ya mungkin bisa tertolong. termungkinkan untuk ada kemungkinan untuk masih bisa selamat paling tidak satu ya. Ya, itulah, mudah-mudahan nanti kasus ini bisa segera selesai lah ya, dan keluarga yang ditinggalkan bisa tabah begitu ya, menghadapi cobaan yang berat ini. Ya, itu berita yang kedua. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Berita ketiga ini masih terkait dengan tragedi juga ya, tragedi yang terjadi di Stadion Malang Kanjuruhan sebenarnya. ya. Stadion Kanjuruhan yang informasi terakhir menurut data dari polisi itu 125 menurut Tapi polisi, menurut data polisi. Arema Versinya supporter Kemenkes itu 131, 31. versinya Arema hampir 200. Waduh. Versinya Aremania. Nah, itu 200 termasuk meninggal dan luka. enggak Yang meninggal saja. meninggal toh. Ya kan, yang luka-luka lebih banyak lagi. Mungkin karena jumlah yang 200 itulah reporter The Times sampai mengulas itu ya. Ya, New York Times hari ini New York Times menurunkan berita itu di halaman 1. Satu ya. Dan yang menulis itu adalah seorang Pemenang Pulitzer, pemenang ya. Pulitzer 2 kali. Dan yang menulis inilah yang pertama kali menuliskan soal COVID-19 waktu itu. Dan jadi ramai ke seluruh dunia. Ini termasuk soal kemungkinan konspirasi dan sebagainya. Dan dia memenangkan itu untuk satu Nobel tulisannya penghargaan. itu. Dan ini agak, kalau menurutku agak alamat buruk bagi Indonesia. Ya, karena sudah menjadi konsumsi internasional. New York Times sudah menulis, biasanya atensi pipa itu akan lebih besar ya betul, kan. Bang. Mudah-mudahan tidak disanksi selama 8 tahun ya. Ini yang berat. Kalau sudah disanksi 8 tahun, mungkin nanti para pemain-pemain bola kita ada yang nyangkul, jualan beralih sosis, lah, ya gimana. ya, jual es kelapa gitu ya. Ya. Mudah-mudahan jangan sampai lah. Jangan ya. sampai. Dan terlepas dari situ, sebelum sampai ke FIFA yang kita doakan mudah-mudahan tidak memberikan sanksi yang paling berat kepada Indonesia. Nah, dari sisi korban juga semua stakeholder sepak bola Indonesia melakukan bela sungkawa, memberikan bela sungkawa, memanjatkan doa-doa ya, termasuk juga sholat gaib, dan itu sudah dilakukan sejak kemarin, dan hari ini dilakukan di Sumatera Utara, di Medan, Di kota Medan ya. di kota Medan, dan ini terlibat langsung, ini ada gubernur, kemudian ada Kapolda, kemudian ada Pangdam ikut di Gor Futsal kalau nggak salah, gelanggang olahraga di Jalan Pancing. Willem Iskandar. Ya, Willem Iskandar Willem namanya. Iskandar. Dan orang tahu Tapi nggak Willem orang Iskandar? tahunya Orang tahunya itu Jalan Jalan Pancing kan. Pancing. Heeh. Ya. Ini videonya ada nggak? Langsung aja kita ke reporter kita, ada di sana Abdan Sakuro. Sakura. Halo? Mana Abdan ini? Aduh. Ternyata belum tersambung. Belum Sepertinya tersambung. Memang karena faktor ini juga mungkin, karena ini kan kalau sudah perhelatan iya. besar yang melibatkan pimpinan, misalnya Forkopimda, Pangdam, Kapolda, Gubernur, biasa ada semacam perusak sinyal gitu ya. Iya, apa namanya parameternya? Iya, Jadi beberapa- sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin itu juga yang membuat reporter kita ini jadi sebenarnya harus keluar ya. iya, kan? harus keluar, minimal dia nanti duduknya di Unimed lah. agak jauh. Agak jauh. Agak jauh Iya. ya. Tapi Freddy tadi berhasil, mungkin karena belum mulai ya. Belum mulai, belum datang gubernur kayaknya. Iya. Udah datang gubernur, datang Kapolda, nggak bisa lagi tuh. Aduh, ini sangat disayangkan, seharusnya tadi bisa langsung live di lokasi, tapi memang kita belum terhubung. Tadi teman-teman operator kita bilang belum masuk. Belum masuk. Ya. Sepertinya dia lagi sur di sana, atau memang karena sinyal yang Iya. kurang bagus begitu ya. Oh iya, lagi proses ke sana. Ya. Sudah masuk? Lagi proses. Oke. Jadi soal Kanjuruhan ini memang
menjadi tragedi yang sangat memilukan begitu Bang. Pertama yang menjadi sorotan adalah penggunaan dari gas air mata. Gas air mata. Begitu, yang sudah dilarang, begitu. Iya ini dia. Wah, akhirnya berhasil juga ya masuk ya. Oh, sudah di dalam gor. Selamat sore Pak Dan. Selamat sore Bang Arai, selamat sore Bang Agus. Ya, silakan dilaporkan seperti apa gambaran di gor saat ini. Apakah prosesi doa bersama sudah dimulai atau belum? Ya, saat ini saya sedang berada di Gor Mini Pancing, di mana saat ini sedang berlangsung Sumatera Utara berdoa dari yang bertajuk untuk Aremania dan sepak bola Indonesia, dan berlangsung dari mulai pukul asar tadi sampai dengan saat ini sedang berlangsung. Begitu Bang Agus dan Bang Arai. Mungkin Pak Abdan bisa diperlihatkan situasinya di sana dengan memutar kameranya barangkali sembari menjelaskan siapa-siapa saja yang sudah hadir begitu. Pak Gubernur apa sudah hadir? Maksud saya kamera. Ya. Dari Duh, malah hilang. maksudnya bukan. Waduh, ya, kayaknya lagi proses. Ya memang. Ya. Ada sedikit miskomunikasi. Karena kurasa karena dekat Pak Edi tuh agak grogi dia. Memang yang dekat-dekat Pak Edi ini agak grogi memang, ya kan. Maksud saya diputar dari depan ke belakang gitu. Iya, selagi nah itu dia. Iya. Oke, Ya, Adan. mungkin bisa di Apa sudah itu Ini dia. dia. Tadi tempat keluar, maaf. ya. Oh, sudah mulai ramai ya? Ya. Iya, ini kondisi saat ini setelah pembacaan ikrar oleh supporter dan perwakilan klub, saat ini sedang berlangsung. Abdan, itu saya lihat ada hijau-hijau itu, apakah itu juga bagian dari supporter PSMS mungkin? Bukan tentara ya kayaknya. Supporter mana saja Abdan yang hadir hari ini? Supporter yang hadir dari 3 klub, yaitu dari PSMS, dari PSDS Deli Serdang, dan Karo United juga hadir. Oh, dari supporter klub Liga 2 ya, dari ini. Pak Gub Dari PSMS Medan yaitu Smack Hooligan, PSMS Fans Club, serta Kampak FC. Kemudian ada dari PSDS Deli Serdang yaitu 8, Antrax Mania dan Bulldozer. Kemudian dari Karo United ada Karo Mania serta Karo United Indonesia. Begitu Bang Agus dan Bang Arai. Pak Gubernur sendiri sudah datang belum, Abdan? Atau sudah pulang ini? Atau sudah pulang? Gimana Bang? Ini acaranya akan dimulai atau sudah selesai? Sudah selesai Bang. Oh, sudah Jadi, selesai. Ya, berarti Pak Pak dimulai dengan sholat gimana? asar bersama pada pukul 4. Pada pukul 4 tadi, dan kemudian dilaksanakan sholat gaib untuk korban tragedi Kanjuruhan, serta berdoa bersama setelah itu. Iya. Abdan, tadi Pak Kapolda ada hadir nggak? Pak Kapolda tadi masih belum lihat tadi Bang. Oh. Yang hadir siapa aja? Yang hadir ada Pangdam 1 Bukit Barisan, kemudian ada dari Gubernur? Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Ramayadi. Ada juga dari Ketua DPRD Mas Mateni, Ketua DPRD. Bapak Muhammad Nurdin. Kemudian ada Kejati Sumut, Ketua DPRD Sumut. Bos kami ya. Kemudian ada
Duh, ini pemain PSMS nih ya? Iya, ada juga pemain PSMS juga. Oh, pemain PSMS. Iya. Oke. Saat ini pemain PSMS lagi berfoto bersama. Oke. Mereka pakai baju ini ya, pakai baju hitam dan ini. Dari Pak Gubernur sendiri tadi Abdan kira-kira apa pesannya? Pesan dari kata pembuka Pak Teddy Ramayadi menyebutkan bahwa beliau sangat menyesalkan kejadian tragedi yang terjadi di Kanjuruhan malam kemarin dan mengimbau kepada supporter untuk tidak melakukan provokasi yang mengakibatkan kericuhan di dalam stadion maupun di luar stadion. Begitu, Bang. Oke. Baik, Abdan. Terima kasih laporannya. Mungkin bisa dibalikkan lagi kameranya sekali lagi. Kami mau. Oke, Bang, siap. Baik. Oke. Terima kasih Abdan. Ya, selamat sore. Selamat sore juga, Bang. Dari Abdan. Tadi memang kita sempat miskomunikasi sedikit lah ya. Sampai tadi Pak Cipa yang selama ini sering cemberut tuh jadi tertawa lepas gitu. Tertawa lepas ya. Senang kita kalau Pak Cipa ketawa ya. Iya, ini terkait tragedi ini kita memang patut apa kita bilang itu istilahnya sulit juga mencari istilah untuk ini ya. Karena ini bencana yang termasuk nomor 2 terburuk di dunia. Memang. Dunia terburuk. Jadi yang pertama itu di Peru. Waktu itu 300 lebih ya. Yang meninggal. Kita ini sudah sampai setidaknya menurut catatan polisi itu 125. Sudah lebih dari 100. Ya, ini ngeri kan kalau udah 100 orang meninggal. Shock kita mendengarnya kan. Aku malam itu aja mendengarnya 40 kata emak. Oh iya, udah langsung kalah tragedi Heysel ya, Liverpool. Tapi memang agak aneh sebenarnya ketika ketika gas air mata ditembak, kenapa pintu tidak segera dibuka? Itu dia. Begitu. Itu yang masih menjadi misteri gitu, belum terjawab gitu. Kenapa gitu? Iya, mestinya kalau memang mau dihalau penonton itu keluar ya dibuka cepat-cepat pintunya. Tapi kenapa tidak menggunakan water cannon gitu ya? Lebih apa ya? Iya, kan lebih ini gitu. Kalau air saja kan ya memang itu seharusnya regulasinya itu, regulasi FIFA itu dalam statuta FIFA itu kan gas air mata itu dianjurkan untuk tidak digunakan. Itu bahasanya. Bahasanya itu dianjurkan untuk tidak digunakan, tapi di prakteknya itu di semua badan organisasi di negara-negara lain itu sudah jadi keharusan. Itu tidak boleh dipakai lagi. Iya, karena berbahaya gitu. Iya, karena dan dialihkan ke water cannon. Kalau di dalam ruangan yang tertutup seperti itu kan itu yang sulit sebenarnya. Orang tidak bisa kemana-mana dalam situasi itu terbuka panik. tapi tertutup ya. Stadion itu kan terbuka Sedikit saja. tapi tertutup karena nggak bisa kemana-mana. Iya kan? Nah, itu yang sulit gitu. Dan yang agak aneh itu adalah statement dari Kapolda di sana, ya kan? Bapak Niko. Iya, Bapak Niko yang bilang bahwa yang dilakukan oleh polisi sudah sesuai dengan SOP karena sudah sesuai standar. Pertanyaannya SOP apa yang digunakan? Kalau SOP demo ya, iya mungkin polisi mungkin beranggapan bahwasannya ketika terjadi mulai kerusuhan boleh sudah, padahal kan ada pertimbangan lain seperti penggunaan water cannon itu gitu maksudnya. Ya, jadi mungkin kerusuhan itu dianggap sama kerusuhan yang terjadi di lapangan sepak bola dengan kerusuhan yang terjadi di jalanan ketika demo. Itu beda sebenarnya. Padahal kan harus dibedakan. Iya. Dan melihat situasinya sebenarnya, melihat kondisinya gitu. Karena kalau demo kan bisa lari. Iya. Kan kalau sudah kayak gini lapangan terbuka dia jalan banyak ya kan. Iya. Tapi ini menjadi satu sejarah kelam lah ya persepak bolaan di Indonesia begitu sampai dan 100 lebih. Justru terjadi ketika sepak bola Indonesia ini sedang mau mulai naik ya, gitu ya. Naik semua sudah lolos ke Piala Asia, kemudian menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ketika FIFA nanti menjatuhkan vonis yang kejam tadi, yang 8 dengan paket hemat, paket komplit. Kok jadi paket hemat? Paket komplit, ya kan? Iya. Habis semua tuh, nggak bisa. Betul. Sia-sia semua. Sintayong pun pulang kampung dia. Ngapain lagi aku di sini katanya? Hah? Beladang. Kalau Sintayong sama
Oh, enggak ya, Sintayong memang, pelatih Korea iya, ya. iya, betul. Dia laku di mana-mana, main drakor pun bisa dia. Pemain yang anyep. Iya. Nah, itulah yang menjadi apa ya? Menjadi pelajaran lah bagi kita semua agar ke depan juga ketika bagi supporter juga maunya ketika kalah ya kalau bisa terima dengan lapang dada terima gitu ya. lah. Jangan sampai menimbulkan kerusuhan yang bisa menimbulkan kerugian besar gitu. Belajarlah sama supporter Barcelona dan supporter MU. Ya kan? Kalah berapapun slow. Ya kan? Paling marah-marah sedikit Sudah keluar ngedumel sembunyi di gua ya, selesai ya kan. nggak ada ya betul. Mau kalah 28 di kandang sendiri ya kan. Barca kalah 28 sama Munchen di kandang sendiri ya, nggak ada tuh kerusuhan, santai aja ya kan. MU semalam baru kalah 6-3 derby loh, sama derby sama ini ya. City sama MU kalah 6-3 cuman kalah udahlah kata gitu aja. Nah ini kalah kan bukan berarti kiamat sebenarnya. Iya. Kan? Ya, besok bisa main lagi. Tapi mungkin itu Besok juga menang. soal fanatisme yang terlalu berlebihan ini Yang berlebihan nggak kan baik. iya. Atau nggak usah jauh-jauh lah ke Barcelona. Tirulah supporter PSMS. Iya, sama Aceh waktu itu ada videonya beredar. Supporter PSMS itu kalau PSMS kalah, mainnya jelek, ya PSMS yang diejek. Iya, supporter tim lawan mau keluar ditepuk tangan nih. Paten dan kalian katanya. Paten, selu, mantap katanya. Pemain PSMS kalian jangan keluar lapangan. Jelek kali main kalian katanya kan. Situ aja kalian. Disetrap pemainnya. Enggak dia apa-apain. Rai. Tapi Don juga dikepung. Don lah, dikepung satu stadion siapa yang enggak don ya kan? Situ aja kalian. Enggak usah keluar katanya. Betul. Nah, itu harus dicontoh. Enggak pernah rusuh di PSMS itu. Ya itulah soal apa ya? Ya. Kisah tragedi dari Kanjuruhan. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Mungkin itu saja 3 berita yang bisa kami sampaikan. Berita pertama tadi menyangkut masalah seorang wanita yang merasa menjadi korban malapraktik rumah sakit swasta di Kota Medan yang ada di samping Center Point. Walaupun udah jelas ya. Iya. Petunjuknya jelas. Iya, maksudnya pihak rumah sakit sudah membantah itu. Mereka sudah memberikan penjelasan kepada si Ibu Bastiana bahwasannya proses keluarga Ibu Bastiana bahwasannya proses operasi miom ini bisa berdampak kepada persoalan reproduksi lah ya dan bisa menyebabkan itulah tapi Ibu Bastiana tidak terima sehingga ia melapor ke Polda Sumut dan sudah beberapa kali melakukan mediasi tapi tidak ada titik temu. Makanya ini dicarilah apa yang perlu ditemukan gitu. Itu aja sebenarnya. Itu aja sebenarnya kuncinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah seorang mahasiswi bersama adiknya dirampok dan meninggal dunia karena kecelakaan ya begitu ya. Karena saat mengejar perampok ada mobil sehingga mereka bertabrakan dan si adik meninggal dunia di tempat, si kakak di rumah sakit. Nah, bagi keluarga korban kita turut berbelasungkawa dan kiranya bisa bersabar dan tabah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi soal masalah doa bersama. Sumut berdoa sumut berdoa ya. Kanjuruhan. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali gitu. Dan buat semua korbannya kita juga mendoakan yang terbaik lah ya juga pada keluarga ya. Terutama ibu-ibunya ya. Ya, orang-orang tuanya. Kita lihat di video-videonya juga sangat mengenaskan kalau kita melihat anak itu cuma nonton bola kok bisa meninggal. Betul. Menjadi satu kesedihan lah bagi pihak keluarga. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore ini. Sedikit saja sebelum mengakhiri Selamat Sore Medan ini, karena riak-riak soal pencalonan presiden ini sudah mulai muncul. Saya hanya berharap kiranya buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menjadi calon presiden agar kiranya tidak lagi menggunakan politik identitas. Ya, itu harapan saya pribadi, Bang. Agar tidak menggunakan isu-isu politik identitas karena kita sudah belajar dari pilpres tahun lalu ketika politik identitas ini digunakan maka terjadi kekacauan begitu antar tetangga tidak saling ini. Nggak usah lagi lah menyeret-nyeret
masalah agama apa segala macam. Sampai sekarang bekasnya masih ada. Iya, Padahal yang saling betul. bertarung sudah berteman. Iya, ya kan? heeh. Yang Makanya bertarung habis-habisan waktu Iya. itu sudah berada dalam satu kubu Satu ya. kubu. Katakanlah satu kubu. sudah bagi-bagi kue Sudah lah. bagi Istilahnya kan ya, begitu. ya, sudah bagi-bagi porsi, Porsi, jabatan dan sebagainya. Tapi yang jadi hore-hore masih berantem. Iya, yang di bawah yang di akar rumput tetap Iya. ribut, yang menuduh ini kau kafir kau ini ya. Iya. Jangan sampai lagi lah ini menjelang-jelang walaupun nanti Pilpres di tahun 2024 ya. Tapi ini sudah Masih ria-rianya 1,5 tahun lagi ya. sudah muncul. Sudah ada gitu. calon satu. Satu. Muncul Makanya secara saya terang. hanya berharap agar tidak ada lagi penggunaan strategi politik identitas begitu ya. Kemudian kalaupun mau pencitraan ya boleh-boleh saja, tapi yang masuk akal gitu ya. Boleh pencitraan, kita nggak namanya juga seni politik gitu, tapi jangan yang kesannya jadi Jangan menjual identitas segitu ya. maksud saya juga nggak ini, misalnya kan ada ya, misalnya saya nggak bilang siapa-siapa, misalnya saat menanam padi itu maksudnya ya yang inilah yang Ternyata keren, betul itu nanam padi itu. yang keren lah maksud Iya. saya. Jadi dalam satu sistem bertani, sistem menanam padi, ada loh Yang maju. yang maju. Ya, Gitu ya. walaupun kebanyakan mundur. Mundur. Mundur dalam satu sistem, terutama kalau di Bali katanya ada yang maju. Maju. Tandur namanya. Tandur. Itu tanamnya maju. Tapi nggak ada juga yang pakai ini. Iya, maksud saya itu begitu. Itu loh maksud saya. Itu maksud kita itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi milih nanti nggak? Saya mungkin masih 1,5 tahun lagi sih. Enggak, saya enggak. Nggak ada. Kira-kira nanti akan kira-kira berubah 1,5 tahun. Enggak lagi. lah, enggak. Tetap ya? Karena gini-gini aja. Iya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman netizen yang sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Ya. Akhir kalam saya ucapkan Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.